Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat wa azka salawatihi ta'ala wa taslimatihi ala nabiyil mab'us imamil huda nabiyir rahmah sayyidil mujtaba sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sahibil karamati wal fadilat, amma ba'd. Ingkang kawula hormati para bini sepuh, para kiai, para ustadz lan ustadzah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, adik-adik, para santri yang insya Allah semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita bersama. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan iman dan Islam, diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah. Kita dapat hadir di majlis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah ini dalam rangka untuk memperluas, memperdalam pengetahuan kita tentang agamanya. Mudah-mudahan sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga seluruh umatnya yang setia kepada sunnahnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, marilah kita buka forum kita ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang bagian dari sirah nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang perang Khandaq. Ini bisa menjadi pelajaran bagi kita bersama. Di sini saya cantumkan dua ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Ahzab ayat 22 dan surat Ali Imran ayat 173 dan 174. Nah, ayat ini adalah memang, kalau surat Al-Ahzab jelas itu terkait dengan perang Khandaq. Kalau surah Ali Imran ini memang sebagian ulama menyatakan ini turunnya itu jauh sebelum itu, pada saat perang Badar Sugro, ada yang menyatakan pada saat perang Badar dan seterusnya. Tetapi peristiwanya itu terkait juga dengan perang Khandaq. Ini ayat yang pertama surat Al-Ahzab. Siapa? Alvin, baca Alvin. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana
wa taslima. Imanan wa taslima. Berikutnya apa? Yang belakang itu, Mas apa namanya? Sama? Ikal, Mas Ikal. Tafadhol Mas Ikal. Iqra. Nah, al-ayah at-taliyah surah Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qala lahum nasu inna nasa qad jama'u lakum fahshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Qalabu bi ni'mati minallahi wa fadlim yamzahum su'i wa taba'u ridwan wallahu fadlil alim. Oke. Sering tadarus ya, banyak tadarus ya. Nanti dikoreksi sama Ustadz terkait bacaannya. Ya. Oke, jadi di dalam surah Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita walamma, dan tatkala ro'a melihat al-mu'minuna orang-orang mukmin. Apa yang dilihatnya? Al-Ahzab, yaitu kelompok sekutu. Qalu, orang-orang mukmin itu berkata, hadza, ini adalah ma apa-apa wa'adana, yang telah dijanjikan kepada kami oleh siapa? Allahu wa rasuluhu, yaitu oleh Allah dan Rasulnya. Wa sadaqallahu wa rasuluhu, dan maha benar Allah dan Rasulnya itu. Wa ma zadahum, wa ma, dan tidaklah zadahum, menambah untuk mereka itu, illa, kecuali imanan, suatu keimanan, wa tasliman, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, terus ini ketika pada saat perang Khandaq, orang-orang mukmin itu menyaksikan, melihat kejadian peristiwa bagaimana orang-orang kafir itu melakukan koalisi. Hizbun, Ahzab itu dari kata Hizbun, Ahzab itu jamaknya. Hizbun itu adalah kelompok, Ahzab berarti kelompok-kelompok, maksudnya koalisi. Jadi orang-orang kafir itu melakukan koalisi, melakukan aliansi bersama. Untuk apa tujuannya? Untuk melakukan pengepungan, penyerangan terhadap kota Madinah yang didiami oleh Rasulullah bersama kaum muslimin dan juga umat-umat yang lain. Maka ketika orang-orang mukmin itu melihat koalisi, menyaksikan koalisi aliansi kafir yang menyerang orang-orang mukmin itu, orang-orang mukmin yang bersama Rasulullah niku mboten gentar, tidak takut ya, sedikit pun, walaupun jumlahnya itu tidak seimbang sama sekali.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, perang Ahzab utawi perang Khandaq. Perang Ahzab menika disebut sebagai perang Khandaq karena Rasulullah bersama kaum muslimin menghadapinya itu dengan membuat paret. Karena jumlahnya yang tidak seimbang menika, maka Rasulullah membuat paret menggunakan strategi pertahanan. Kalau selama ini perang-perang yang dilakukan oleh Rasulullah ketika ada tantangan perang, biasanya Rasulullah menyiapkan diri keluar dari kota Madinah menghadap di luar kota Madinah. Seperti perang Uhud, perang Badar. Itu kan wilayah di luar kota Madinah yang cukup jauh. Ketika orang-orang kafir Quraisy datang disongsong oleh Rasulullah di Badar, disongsong oleh Rasulullah wonten Uhud. Tetapi pada saat perang Khandaq pada tahun 5 Hijriah menika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersepakat dengan kaum muslimin, mereka tidak akan keluar dari kota Madinah menggunakan strategi pertahanan. Nah, niku. Nah, perang Khandaq menika disebut Khandaq karena apa? Karena membuat parit menika yang merupakan usulan dari sahabat Salman Al-Farisi. Terus ngeten iki Bapak Ibu sekalian. Terus perang Khandaq menika ataupun perang Ahzab menika kan itu 3 koalisi besar. Yang pertama adalah Bani Nadir. Bani Nadir menika suku Yahudi yang dulunya pernah tinggal bersama Nabi wonten Madinah. Tetapi suku ini melakukan pengkhianatan kepada Nabi dan juga kaum muslimin, bahkan melecehkan sebagian dari wanita-wanita muslimah, yang akhirnya konsekuensi dari apa yang mereka lakukan, mereka diusir dari Madinah, pindah wonten Khaybar. Khaybar itu salah satu kota di utara Madinah. Kira-kira jarakipun sekitar 150 km dari Madinah. Jadi cukup jauh. Kalau Bapak Ibu umroh, haji, kalau sempat mampir wonten Khaybar. Nah, ini salah satu kota di sebelah utara kota Madinah yang jaraknya 150 kilo. Ya cukup jauh ya. Gitu. Tinggal di sana. Jadi Yahudi dari Madinah pergi ke Khaybar. Karena apa? Karena itu tadi melakukan pengkhianatan kepada Nabi, dan juga kaum muslimin yang konsekuensinya mereka harus pindah dari Madinah ke Khaybar. Akibat yang mereka lakukan itulah kebencian kepada kaum muslimin, kebencian kepada Nabi itu menjadi sangat kuat. Permusuhannya juga semakin menjadi-jadi. Itu sehingga kemudian Bani Nadir itu mencoba untuk melakukan aliansi kerjasama militer dalam rangka untuk melakukan penyerangan kepada kota Madinah. Akhirnya kemudian Bani Nadir menghubungi Quraisy. Abu Sufyan setuju, ya. Jadi 2 kelompok suku besar dari Bani Nadir, ya. Kemudian suku Quraisy setuju karena ada kawan yang selama ini mereka menyerang lebih banyak sendirian. Setuju. Nah, artinya ada kawan, ada teman untuk menyerang Nabi yang ada di Madinah. Tidak cukup di situ Bapak Ibu sekalian, Bani Nadir menghubungi
yaitu suku Ghatafan. Suku Ghatafan itu suku yang tinggal di sebelah utara kota Madinah. Ghatafan. Ini tuh suku yang cukup besar juga. Ya. Dan Ghatafan itu sebelum Nabi pindah hijrah ke Madinah, memang suku ini menguasai jalur perdagangan antara Madinah, Syam, ya, Irak, Yaman, dan lain sebagainya. Ya, ini suku Ghatafan. Nah, 3 koalisi besar inilah yang kemudian sepakat untuk melakukan penyerangan ke kota Madinah. Ya, karena diceritakan bahwa koalisi mereka itu ya kira-kira pasukannya itu antara 10.000. Menurut Imam Wahbah Al-Zuhaili menyebutkan bahwa koalisi mereka itu sekitar 15.000 pasukan. Sementara kaum muslimin menika hanya 3.000 orang. Itu kalau 15.000, 3.000 bandingnya 1:5. Nah, ini karena besar itu, maka kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengumpulkan para sahabat, bermusyawarah. Akhirnya ada salah seorang sahabat yang begitu cerdas, yaitu Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi niku sukune bukan Arab. Dia seorang mu'alaf dari Persia, negeri Persia. Dia cerdas sekali, masih sangat muda. Dia mengusulkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk menghadapi perang ini, maka kita harus punya strategi yang jitu. Yaitu apa? Kita menggunakan paret. Untuk menahan pasukan yang besar itu kita harus menggali paret yang disebut dengan khondak. Dalam bahasa Persia disebut kandak, yang artinya sesuatu yang digali. Sesuatu yang digali itu artinya pun adalah paret itu. Menjadi bahasa Arab menjadi khondak, dari bahasa Persia kandak. Nah itu akhirnya pendapat Salman Al-Farisi disetujui oleh Nabi dan juga para sahabat dan juga kaum muslimin. Sehingga kemudian mereka bersepakat, mereka bertahan di kota Madinah. Ya, salah satu di antara mengapa mereka itu bertahan di kota Madinah, jumlah mereka itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan musuh yang akan datang. Yang kemudian yang kedua, pada saat itu eranya paceklik, nggak punya perbekalan yang cukup kalau keluar. Nah begitu. Maka Kanjeng Nabi dan juga para sahabat, juga kaum muslimin itu bertahan dengan kemampuan yang mereka miliki apa adanya. Maka kemudian membuat menika bikin paret. Jarakipun paret menika sekitar 5 kilometer. Jadi panjangipun 5 kilometer. Lebaripun sekitar 4,5. Ada yang menyatakan 7 meter. Dalamnya 3,5 meter. Digali selama 2 minggu. Itu kalau boten mukjizat angel Bapak Ibu sekalian. Digali selama 2 minggu. Kalau zaman sekarang pakai bego gitu cepet. Zaman sakmono pakai cangkul, kita nggak membayangkan tanahnya tanah keras. Kalau tanah Indonesia ini gitu lumayan nih. Tanahnya nggak pernah ada hujan di sana. Tanahnya bercampur batu, bercampur kerikil, pasir, padat. Nah itu yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat. Sehingga siang malam
nggak pernah berhenti. Jadi nggak ada kenal siang malam, nggak berhenti dalam rangka untuk menggali paret itu. Sebelum pasukan musuh itu datang, harus selesai paret itu digali. Yaitu. Dan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu banyak peristiwa kejadian yang dialami oleh kaum muslimin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat penggalian paret menika. Sebagian yang bersama Nabi, orang-orang munafik pesimis dengan apa yang dilakukan oleh Nabi dan juga kaum muslimin. Maka karena pesimis itu, orang-orang munafik minta izin pulang, tidak mau meneruskan lagi dengan alasan keluarga saya tidak ada yang menjaganya. Khawatir nanti kalau pasukan nggak lewat sini tapi lewat sebelah belakang, sebelah mana begitu, nyerang rumah, nggak ada yang menjaga, maka keluarga kami akan mati semua. Maka kami pulang, izin pulang, tidak ikut meneruskan menggali paret itu. Maka Nabi, ya sudah, kalau tidak mau menggali paret, silakan pulang. Diizinkan oleh Nabi. Itu diizinkan oleh Nabi. Ini orang-orang munafik, dan banyak juga yang orang-orang kaum muslimin yang terprovokasi dengan kejadian itu. Ya, tetapi mayoritas kaum muslimin, orang-orang yang bersama Nabi, yakin terhadap apa yang mereka lakukan itu. Yakin, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin bahwa mereka akan mendapatkan kemenangan dan keberhasilan itu, walaupun jumlah mereka itu tidak sebanding dengan pasukan yang akan datang. Yakin. Dan ini modal keyakinan menika penting Bapak Ibu sekalian. Nek boten kanthi iman, kita melakukan segala sesuatu menika isine cuman pesimis. Ndak iya. Ngoten. Ndak iya to. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, yakin. Yakin kita akan berhasil. Ngoten. Dan terus keyakinan, modal keyakinan penting supaya apa? Perjuangan itu tidak kemudian lemes. Ya. Perjuangan itu tidak kemudian jatuh sebelum waktunya. Ngelokro sebelum waktunya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, amal apapun yang kita lakukan tanpa modal keyakinan sangat sulit untuk diwujudkan. Wong sudah meyakinkan dirinya sendiri aja susah, apalagi mau meyakinkan orang lain. Tapi kalau punya keyakinan Bapak Ibu sekalian, itu biasanya energinya itu cuma 1-2, ditambah keyakinan itu bisa berlipat-lipat. 1 itu bisa menjadi 10, menjadi 100, menjadi 1000 energinya yang tumbuh. Tetapi kalau kita sudah nggak yakin, apa yang kita miliki 100.000, 10.000 itu akan jatuh cuman menjadi 1 bahkan 0. Hilang sama sekali, ngelokro, hilang. Nah, niki penting bagi kita semua, bagi orang-orang yang beriman. Begitu Bapak Ibu sekalian. Maka terus kita semangat. Ya, termasuk kita punya amal usaha, semangat. Ibu-ibu mengelola TK, semangat. Mengelola MI, semangat. Mengelola SMP, pondok, semangat. Modal semangat menika penting. Semangat kanthi dibarengi keyakinan maring Gusti Allah. Yakin kalau Allah itu menolong kita.
Ngoten. Ini penting. Nah ini yang dicontohkan oleh para sahabat menika kaum muslimin jumlahnya pun sedikit, paceklik. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, makanan aja susah. Tetapi kaum muslimin, para sahabat, Nabi yakin, ya, yakin. Keyakinan mereka itu disimbolkan di sini. Qalu hada ma wa'adana Allahu wa rasuluh. Kami yakin terhadap apa yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Yakin. Ketika kami berjuang di jalan Allah, pasti Allah akan menolong kita. Niki, ya, keyakinan. Dan betul Bapak Ibu sekalian, peristiwa mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad itu begitu luar biasa. Diceritakan suatu ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW dilapori, wah ya Nabi, kami kelelahan, tanah ini kok sulit digali. Nabi minta ada air, digerusuk tanah pakai air. Yang tanah keras menika jadi gembur, penak, ngerui. Nah suatu ketika para sahabat itu semuanya menyerah karena ada batu besar yang melintang di tengah parit menika. Kalau enggak dihancurkan batu ini, nanti tempat perlintasan musuh. Para sahabat yang lain menyerah. Salman Al-Farisi matur dateng Kanjeng Nabi, duh Kanjeng Nabi, ada batu besar menika. Kami boten saged untuk kemudian menghancurkan batu ini. Kami sudah kelelahan. Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya sudah, ainal mi'wal. Mi'wal menika semacam kampak gede, bogem menawa mi'wal. Akhadan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mi'wal wa darabaha. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngambil mi'wal, bogem menika, meletakkan sorbanipun di pinggir napa paret menika. Kanjeng Nabi ikut gawe kerja, enal mi'wal, ambil bogem besar menika. Kemudian Kanjeng Nabi memukulkan batu. Apa yang diucapkan pada saat Kanjeng Nabi menika memukulkan batu itu? Dalam surat Al-An'am disebutkan, wa tammat kalimatur rabbika sidqa wa adla la mubaddila li kalimatillahi wa huwas sami'ul alim. Lempar dek dari bawah kapak niku keluar kilatan bara api ini, retak batunipun sepertiga, hancur. Kemudian ngangkat lagi Kanjeng Nabi Muhammad SAW membaca, wa tamat kalimatur rabbika sidqa wa adla la mubaddila li kalimatillahi wa huwas sami'ul alim. Hancur yang sepertiga lagi, keluar kayak bara api menika. Dan yang ketiga juga sama, 3 kali hancur batunipun. Masya Allah, para sahabat nu tercengang dengan apa yang dilakukan oleh kanjeng Nabi. Itu mukjizat. Para sahabat semua menyerah, sudah lelah. Ya, kanjeng Nabi melakukan itu dengan kemukjizatan yang begitu luar biasa. Setelah itu kanjeng Nabi Muhammad SAW mentas, ya, keluar dari paret itu, ngambil sorbanipun dipakai, kemudian duduk di pinggir paret. Salman Al-Farisi matur datang kanjeng Nabi, wahai Nabi,
Saya tadi melihat pada saat panjenengan memukulkan kapak wonten batu menika kok keluar kilatan bara api. Ketika memukul yang pertama keluar bara api, mukul yang ketiga keluar kilatan bara api. Demikian juga yang ketiga. Kanjeng Nabi mengendika, apakah kamu melihatnya wahai Salman? Naam, betul wahai Kanjeng Nabi, saya melihatnya. Ketahuilah wahai Salman dan juga para sahabat yang lain, bahwa kilatan yang pertama itu nanti akan ditundukkan kepadaku kekaisaran Persia, Kisra, dan aku akan menyaksikannya. Kilatan yang kedua itu memberikan tanda bahwasanya itu nanti akan ditundukkan kepadaku kerajaan atau kekaisaran Romawi, Kaisar Romawi. Kalau Kisra itu Persia, itu Asia, Romawi itu Eropa. Kemudian kilatan yang ketiga itu nanti akan ditundukkan kepadaku oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Habsah, Abesina, Afrika. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini visi Nabi. Visi Nabi. Di tengah kaum muslimin kelelahan, mungkin juga di tengah keputusasaan. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pemimpin memiliki visi. Dengan ungkapan lain, beliau itu menyatakan, kita itu pasti memenangkan pertarungan ini. Kita pasti akan memenangkan pertempuran ini. Tidak sekedar pertempuran saat ini yang kita hadapi ini kecil, tapi nanti pada masa yang akan datang Allah akan menundukkan Persia untuk kita. Allah akan menundukkan Romawi untuk kita. Allah akan menundukkan Abesina untuk kita. Makanya semangat kita ini kecil yang kita hadapi ini kecil. Ungkapan lain Kanjeng Nabi ngoten niku. Ini visi seorang pemimpin yang memberikan semangat para jamaahnya, kaum muslimin, para sahabat. Yang dilihat tidak sekedar apa yang sedang dihadapi itu, tetapi adalah masa depan yang lebih jauh lagi. Hebatnya Kanjeng Nabi ngoten niku. Dari situlah Kanjeng Nabi Muhammad SAW mampu memberikan motivasi kepada para sahabat yang sudah kelaparan menikah, kemudian juga sudah kelelahan. Energinya bangkit, semangat. Kayak pada saat sebelum diceritakan oleh Kanjeng Nabi menikah, mukanya pada lusuh menikah, mukanya berbinar-binar, bersinar-sinar. Menikah Bapak Ibu sekalian, para sahabat berbinar-binar, bersinar cahayanya pun semangat untuk menghadapi menyosong musuh menikah. Kenapa? Nabi sendiri sudah membuktikan para sahabat yang lain tidak mampu untuk menghancurkan batu itu, Kanjeng Nabi bisa melakukan. Itu mukjizat. Dari situ ungkapan Kanjeng Nabi menika diserap oleh para sahabat yang lain. Itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah saya ungkapkan 30.000 menghadapi 15.000 menika. Dan dalam kondisi lapar Bapak Ibu sekalian menika. Bahkan diceritakan Kanjeng Nabi Muhammad SAW menika sampai perutnya ini untuk menghilangkan rasa lapar menika dikasih batu, diganjel batu. Sahabat Nabi yang sebelum itu lapor kepada, wahai Nabi, kami lapar. Ini perut kami
kita ganjel 2 batu. Kanjeng Nabi memperlihatkan, lah ini saya 3 batu malahan. Jadi sama-sama lapar. Kalau Anda lapar, saya juga lebih lapar lagi, kata Nabi. Jadi sama-sama lapar. Jadi tidak ada alasan sama-sama lapar kok tidak semangat. Ayo semangat. Kalau kita nggak semangat, yo kita mati betul. Karena kita akan diserang musuh. Itu etos Kanjeng Nabi luar biasa dalam membangkitkan kaum muslimin pada saat itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Nah, sahabat Jabir bin Abdullah itu pada saat Kanjeng Nabi Muhammad memperlihatkan perutnya menikah, atau pada saat ada diceritakan pada saat di hadis menikah, pada saat memukulkan kampak menikah wonten batu, Jabir bin Abdullah delok di perutnya Kanjeng Nabi kok ada batu menikah. Kanjeng sahabat Jabir bin Abdullah menikah sampai nangis. Ya, akhirnya sahabat Jabir bin Abdullah nyuwun izin datang Kanjeng Nabi, wahai Nabi, saya minta izin pulang menemui istri saya. Ada apa wahai Jabir? Mature rodok dilirihkan. Saya mau masak untuk Kanjeng Nabi. Ya sudah, pulang. Pulang. Akhirnya apa? Sahabat Jabir bin Abdullah menikah sampai rumah. Wahai istriku, masihkah kita punya makanan? Wahai suamiku, kita tinggal punya gandum 2 kilo. Ya sudah, masak semua. Masihkah kita punya lauk? Kita masih punya kambing kecil di belakang. Ya sudah, kita sembelih. Disembelih itulah. Akhirnya disembelih. Setelah masak, sahabat Jabir bin Abdullah maturi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu ngundang Nabi. Tapi istrinya sudah wanti-wanti. Wahai suamiku, jangan permalukan saya. Jadi kalau undang Nabi, jangan semua sahabat diundang semua. Kita nggak cukup. Kita cuma adanya ini. Ya, undang Nabi dan beberapa orang saja. Makanya sahabat Jabir bin Abdullah menikah mengundang Nabi dengan berbisik, wahai Nabi, masakan kami sudah siap disantap. Mohon Nabi untuk bisa datang ke rumah kami. Wow, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan dengan keras, wahai sahabat sekalian, sahabat Jabir mengundang kita untuk datang ke rumahnya dalam rangka untuk pesta, dalam rangka untuk kita diberikan makan. Wah, akhirnya yang datang bersama Nabi itu orang banyak. Waduh, bingung. Istri ini pun Jabir menikah bingung. Waduh, kita makanan cuma sedikit, ini gimana? Ini orang banyak sekali menikah. Bagi Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, coba makanan, bawa sini. Maka dilihat oleh Nabi, diaduk oleh Nabi. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam undang 10 orang datang. 10 orang sahabat, silakan masuk. Masuk, makan mereka. Kemudian undang lagi 10 orang. 10 orang silakan datang masuk. Yang aturan makan itu cukup 4, 5, 6 orang begitu. Itu bisa cukup, diceritakan ada yang menyatakan 1000 orang. Tapi saya membaca di dalam teks Bukhari menika sekitar 70 sampai 80 orang. Jadi sahabat Nabi yang lapar-lapar menika ngikuti Kanjeng Nabi sekitar 70 sampai 80 orang yang datang bersama Kanjeng Nabi menika menikmati hidangan. Yang makanan itu aturan cukup cuma 4 atau 6 orang. Tapi dengan mukjizat Allah Subhanahu wa taala, makanan itu bisa cukup sampai 70 atau 80 orang sahabat yang dalam keadaan lapar. Dan itu masih turah. Ketika terakhir menikah, Kanjeng Nabi delok makanan masih ada, masih turah. Bagian kemudian Kanjeng Nabi, wahai Jabir, ayo ini kita menikmati yang masih tersisa. Jadi Kanjeng Nabi itu makan yang paling terakhir bersama Jabir dan juga istrinya. Masih cukup. Ini mukjizat
Allah yang dikaruniakan kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat-sahabat yang dalam kondisi kelaparan menggali paret menika, ya ada makanan yang sedikit itu mencukupi banyak orang. Itulah yang kemudian membuat keyakinan sahabat kepada keimanan kepada Allah dan juga kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga semakin bertambah. Ya, makanan sedikit cukup dibagi dengan orang banyak. Menika diceritakan dalam Sahih Bukhari. Dan ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi banyak mukjizat yang Allah berikan, banyak pertolongan yang Allah berikan. Ya kenapa? Karena mereka itu yakin betul. Ya waqalu ma wa'adanallahu wa rasuluh. Ya, ini adalah apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Dan betul, wa sadaqallahu wa rasuluhu, dan maha benarlah Allah itu dan Rasulnya. Jadi kalau kanjeng Nabi ngendika niku memang dibuktikan tenanan. Allah menika kalau berfirman itu membuktikan tenanan. Makanya kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memukulkan kapaknya wonten batu menika mengucapkan wa tamat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Telah sempurna napa firman Allah Subhanahu wa taala itu. Wa tamat kalimatu rabbika, telah sempurna firman Allah Subhanahu wa taala, sidqan kebenarannya, wa adla dan juga keadilannya. La mubaddila li kalimatihi. Ya, tidak ada mubaddil, ya, perubahan terhadap kalimat Allah Subhanahu wa taala itu. Firman Allah Subhanahu wa taala, kebenaran yang datang dari Allah, tidak ada perubahan. Wa huwas samiul alim, dan Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Itu dibaca secara keras-keras oleh kanjeng Nabi supaya apa? Supaya kaum muslimin menika terhadap firman Allah, pernyataan Allah niku nggih yakin tenanan. Nah niku Bapak Ibu sekalian. Ini keyakinan Bapak Ibu sekalian. Keyakinan terhadap yang kita lakukan, fa insyaallah banyak bantuan Allah Subhanahu wa taala. Allah menika mboten membiarkan kita sendirian. Tidak. Allah itu senantiasa menyertai kita. Jangan kita pernah merasa sendirian Bapak Ibu sekalian. Pada saat kita menderita, jangan pernah kita merasa sendirian. Tetapi yakinlah Allah itu senantiasa bersama kita. Allah tidak akan membiarkan orang-orang mukmin berjuang sendirian, boten. Panjenengan pada saat tengah malam bangun sholat tahajud ketoke dhewean, tapi Allah menemani kita. Ibaratnya pun Bapak Ibu sekalian. Jadi Allah senantiasa bersama kita dimanapun, kapanpun kita itu berada. Nah ini dibuktikan oleh kanjeng Nabi dan juga kaum muslimin. Dan akhirnya kemudian selesai penggalian paret menika, kemudian kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkemah di sekitar Gunung Silaun sebagai tempat markasnya, dan menugaskan para sahabat niku berkelompok-kelompok untuk saling ronda, ya, mengitari paret yang sudah digali itu, berjaga. Akhirnya kemudian datanglah pasukan Ahzab menika, pasukan sekutu itu kaget ketika melihat paret yang melintas di depan mereka. Wah, ini nggak biasa-biasanya Nabi membuat strategi demikian itu. Mereka kaget. Akhirnya terhentilah gerak mereka. Akhirnya mereka berkemah di luar kota Madinah menika, dia di sekitar paret menika.
Yang terjadi cuma lempar lembing, lempar anak panah dan lain sebagainya antar masing-masing pasukan. Jadi tidak berhadapan secara fisik, secara langsung. Boten. Nah, itu kaget terhadap strategi yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad menika. Enggak mampu masuk, bertahan, bikin kemah menika. Nah, ini kemudian napa? Allah Subhanahu wa taala ngirim satu utusan. Nah, ini juga satu pertolongan Allah, Bapak Ibu sekalian. Ini salah seorang salah seorang kaum muslimin, seorang muslim dari Bani Ghatafan. Itu dari Bani Ghatafan, ya. Itu datang kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya Nu'aim bin Mas'ud, ya, Nu'aim bin Mas'ud. Ini dari Bani Ghatafan. Itu apa namanya? Nu'aim bin Mas'ud menika nggih matur kali Kanjeng Nabi. Ngeten maturipun. Wahai Nabi, apa yang bisa kami lakukan? Nah, itu. Ini sahabat Nabi mu'alaf baru masuk Islam dari Bani Ghatafan. Saya bersedia melakukan apapun yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi, dan Nabi tahu kalau saya itu dari Bani Ghatafan. Maksudnya Bani Ghatafan itu adalah yang sedang menyerang menika. Akhirnya kemudian Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengutus ini siapa namanya, Ibnu Mas'ud menika, Nu'aim bin Mas'ud menika, untuk apa? Ini strateginya itu kan mengadu domba. Ya, namanya perang itu kan, yang disebut dengan perang itu kan al-khidnah. Nah, niku. Tapi sebelum ini kejadian, Bapak Ibu sekalian, ini ada salah seorang dari dari pasukan Quraisy menika, namanya Amr bin Abdul Wa'ad al-Amiri. Ini orang yang sangat ditakuti. Ya, Amr bin Abdul Wa'ad niki orang yang sangat ditakuti, tokoh senior, dan ini berhasil melintasi paret menika, berhasil melintasi paret. Dan pada saat melintasi paret menika, wah, dia bangga sekali bisa mampu melintasi paret. Mana ini? Mana Muhammad? Mana komandan perangnya? Wah, dia sambil mengurus pedangnya ngeten, cari mana komandan perangnya, mana Muhammad, mana, dan lain sebagainya. Maka kemudian Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan kepada para sahabat, wahai sahabat, siapa yang berani menghadapi orang ini? Ali radhiyallahu an yang masih sangat muda itu, saya wahai Rasulullah, ngacungkan tangannya. Ali bin Abi Thalib mengacungkan, saya ya hadapi wahai Ali. Maka Ali maju menghadapi si namanya Amr menika, menghadapi Amr. Kata Amr, saya tidak akan membunuh kamu, itu kan masih ingusan, masih anak kecil kok mau nantang saya. Saya tidak akan membunuhmu, saya tidak akan mau bergulat denganmu. Kata Ali, saya yang akan mau membunuhmu. Saya datang kemari dalam rangka untuk membunuhmu, kata Ali. Marah, Amr menika marah. Marah pun itu kan tokoh senior dihadapi anak kecil. Jadi strateginya Rasulullah pintar juga nih. Ya. Karena ya pinginnya nantangnya bulannya itu dengan Umar ibn Khattab, dengan Abu Bakar As-Siddiq dan lain-lain itu. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngutus Ali bin Abi Thalib yang umurnya itu masih 22 tahun, masih remaja, bau kencur ibaratipun. Nah itu.
Maka Amr menika ngunuskan pedangnya menika babat dua kaki depan kudanipun. Langsung jatuh terguling menika. Itu menunjukkan kalau pedangnya itu sangat tajam sekali. Supaya membuat musuh menika ngeri, ketake ngeri ngoten niku. Ali dihadapi ngoten niku nggih mboten napa-napa Ali niku, nggih mboten wedi. Nah, pada saat itulah kemudian kemarahan Amr yang begitu luar biasa menika, yang itu kemudian bisa membuat terbunuhnya si Amr bin Wa'ad menika. Nah ini. Akhirnya kemudian kematian Amr bin Wa'ad menika membuat nyali para musuh menika ciut, takut juga menika. Kalau dulu kan peperangan menika biasanya itu satu lawan satu. Kalau musuh menika datang setunggal dihadapi dengan oleh satu orang. Niku namanya kesatria. Mboten datang setunggal dikeroyok oleh orang banyak kan mboten. Jadi setunggal dihadapi oleh setunggal. Niku Wa'ad, Amr bin Wa'ad teko bisa melintasi parit menika datang, maka diutuslah Ali bin Abi Thalib untuk menghadapi. Sementara para sahabat yang lain menyaksikan pertarungan itu. Dua orang ini bergulat sampai salah satu meninggal dunia. Itu modelnya ngoten Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak keruyukan. Nah, begitu. Jadi kalau datang satu dihadapi dengan satu orang. Itu model peperangan zaman dulu ngoten niku. Nggih. Jadi kesatria betul. Tidak keruyukan. Gerudukan. Ngoten. Itu ngoten niku. Nah, kemudian siapa Nu'aim bin Mas'ud menika, ini salah seorang sahabat Nabi yang diutus kepada melintas paret menika dalam rangka untuk kemudian membuat pasukan itu tidak kompak. Nah, ini pinter itu Nu'aim bin Mas'ud menika. Karena dia dari Bani Ghatafan dan dia tidak diketahui oleh Bani Nadir dan juga suku Quraisy. Kalau dia itu dari Bani Ghatafan. Maka dia dari Kanjeng Nabi. Taunya adalah Mas'ud bin Umair Nu'aim bin Mas'ud menika adalah dari Bani Ghatafan. Makanya ketika melintas dia menyamar sebagai orang dari Bani Ghatafan, dia menghadap ke Bani Nadir. Wahai Bani Nadir, Anda tahu kalau saya ini adalah dari Bani Ghatafan. Iya, memang betul. Koalisi kita itu nampaknya tidak solid ini. Nah, begitu. Mungkin setelah perang ini kita mungkin bubar. Apalah begitulah. Ya, karena apa? Karena ya kita ini Anda tinggalnya di utara, sementara di Khaybar, saya sebagai suku Ghatafan jauh begitu. Nanti kalau ada apa-apa ya mungkin nggak ada hubungan lah begitu. Kemudian si Nu'aim bin Mas'ud itu juga datang kepada si Quraisy begitu dan seterusnya Bapak Ibu sekalian. Akhirnya kemudian pasukan koalisi menika dari apa yang dilakukan oleh Bani Ghatafan ini sudah mulai kisruh nih. Sudah mulai kisruh. Nah itu yang terjadi ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Dan sebelum tidak begitu lama dari itu, sekitar 1 bulan pengepungan yang terjadi. Jadi pasukan koalisi menika mengepung Madinah itu sekitar 1 bulan. Itu ada kejadian yang luar biasa juga. Allah Subhanahu wa taala mengirim mukjizat kepada Kanjeng Nabi. Yaitu apa? Badai pasir. Jadi Kanjeng Nabi Allah Subhanahu wa taala ngirim badai pasir. Badai besar yang kemudian menumbangkan tenda-tenda yang mereka dirikan. Priuk-priuk nasi juga hilang. Perbekalan habis karena diterjang badai pasir menika. Akhirnya kemudian mereka itu tunggang langgang takut sama sekali ya, karena kejadian itu akhirnya mereka itu menyerah dan pulang ke masing-masing daerahnya. Orang-orang Quraisy pulang ke Mekah, orang-orang Ghatafan pulang ke daerahnya,
orang-orang Bani Nadir pulang ke Khaybar. Akhirnya ya tidak berhasillah apa yang mereka lakukan. Nah ini Bapak Ibu sekalian, terus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam niko di dalam peperangan Khandaq niko itu berhasil tidak dengan berperang langsung, tetapi dengan strategi bertahan. Jadi tidak melalui peperangan secara langsung, tetapi memenangkan peperangan itu. Dan inilah yang kemudian mengubah lanskap peperangan berikutnya. Karena apa? Karena nanti orang-orang Quraisy tidak lagi menyerang ke Madinah. Jadi semenjak tahun 5 Hijriah menikah, Bapak Ibu sekalian, orang Quraisy tidak lagi menyerang ke Madinah, tapi sebaliknya Kanjeng Nabi Muhammad dan pasukannya itulah kemudian malah justru yang ke Mekah, sampai terjadinya Fathu Mekah pada tahun ke-7 Hijriah menikah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, demikianlah Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan, bahwa keyakinan itu penting terhadap yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala amal yang kita lakukan, segala kerja yang kita lakukan, perjuangan yang kita lakukan, kalau didasari dengan keyakinan yang begitu luar biasa, fa insyaallah Allah itu akan memberikan pertolongan kepada kita. Mungkin begitu yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Ada kekhilafan mohon maaf. Marilah kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.